Mungkin ini akan menjadi salah satu video yang cukup penting karena akan berbicara tentang tingginya skala kesadaran energi kita. Jadi gini, aku belakangan ini aku menangani klien ya, menghandle mereka ya, kurang lebih. Jadi aku juga belajar dengan beberapa klien yang aku dampingi, yang aku coaching, dan akhirnya dapat pelajaran juga dari 3 karakteristik. Jadi misalnya nih ada 3 jenis klien gini, ada si A, B, dan C. Yang nanti di akhirnya tuh masing-masing dari mereka kelihatannya memiliki emosi yang berbeda. Tetapi ketika nanti dihadapkan dengan hasil akhir, akan menimbulkan sebuah satu kata yang sama yang menjadi beban mental mereka, kurang lebih kayak gitu. Jadi mungkin di video ini aku nggak akan bahas tentang teknik-teknik cara-cara melepas beban emosi, tapi lebih kepada nanti kalau kita seiring berjalannya waktu, level skala energi kita, kesadaran kita sudah semakin tinggi, sebenarnya semua itu nanti yang kita rasakan itu, beban-beban emosi tersebut bisa hilang dengan sendirinya kok. Cuman memang butuh proses, dan salah satu caranya adalah dengan belajar, dengan menggunakan teknik-teknik, metode tertentu, hipnoterapi, NLP, dan masih banyak lagi. Tapi di video ini aku mau menjelaskan juga bukan tentang teknik, tapi tentang kalau kita tuh nanti sudah berada di kesadaran yang tinggi. Simak videonya sampai selesai. Sesuai di awal video bahwa ada 3 jenis klien yang aku handle. Jadi selama sebulan terakhir ya, dari sebelum September ya, berarti Agustus itu aku menangani klien baik secara offline dan online. Baru selesai sekarang, dan ini sekarang buat videonya tiba-tiba karena inspirasi. Dapat pelajaran karena dari ketiga jenis klien tersebut, ya aku kan nggak sebut nama ya, jadi kita ambil pelajarannya aja. Contoh, ada tipe si A, B, dan C. Yang A katakanlah memiliki beban emosi apatis, gitu ya. Yang kedua memiliki masalah beban mental fear, takut. Yang ketiga memiliki masalah yaitu kemarin apa itu ya, pride. Ya, jadi pride itu kayak sombong. Dan ada persamaan dari mereka, sama-sama telah mengikuti pengembangan diri sampai ke level yang tinggi bahkan. Jadi yang apatis sekarang merasanya nggak berguna tuh ilmu-ilmu level pengembangan diri. Yang fear, ketakutan, juga sudah sering ikut banyak pengembangan diri ya, seminar, training, tapi masih banyak ketakutan gitu. Yang pride juga sama, justru karena semakin ikut pengembangan diri, hasilnya malah dia jadi lebih baik dari orang lain begitu. Nah, tahu nggak, ada lagi kasus-kasus yang serupa dengan seperti ini, bahkan ketika seseorang yang ingin berbuat kebaikan. Sebenarnya takut seperti apa? Sebenarnya orang ada yang dia sudah berbuat kebaikan tapi ujung-ujungnya dia malah merasa dimanfaatkan. Dia malah merasa kok kayak berbuat baik, malah yang datang adalah orang-orang yang serupa. Contoh, dia berbuat baik, ada orang susah, dia berikan uang, dia berikan bantuan, masukan, dan lain sebagainya. Nanti datang lagi orang-orang yang serupa, entah dari mana. Nah, itu juga masalah. Di ilmu yang akan kita bahas tentang kesadaran terutama, maka sebenarnya dia memiliki beban. Dan ketika dia merasakan bahwa ada yang salah dengan diri dia, seperti kenapa banyak orang-orang yang serupa, yang susah dalam tanda kutip ya, kita dengan tetap menghormati mereka, bahwa tapi memang keadaannya seperti itu, faktanya demikian. Ketika kita mengalami pendaman emosi, masih ada beban, maka kita juga akan menarik energi orang-orang yang serupa. Karena apa? Contoh seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa ada 3 karakteristik. Yang tadi, yang pertama apatis, berada di emosi dasar yang bawah. Fear, ketakutan juga sama ya. Takut apa? Berarti takut, ada yang takut dianggap tidak baik, ada yang takut kesepian sampai akhirnya bersedekah terus ke kucing, ngajak ngomong bahkan ya. Iya, perbuatannya nggak apa-apa asalkan kesadarannya sudah berada di level yang sesuai. Tapi kalau masih
berada di level kesadaran yang rendah, maka itu nggak boleh. Itu. Yang ketiga, pride, kesombongan. Dan ini jelas akan menjadi beban. Nah, aku akan buat analogi bahwa ketika seseorang sudah belajar ilmu pengembangan diri dan hanya fokus di aspek pengembangan diri tanpa memperdulikan aspek-aspek yang lainnya, maka seperti kita, ya analoginya, beli bensin banyak-banyak tapi nggak punya kendaraannya. Jadi bayangin ya, ketika kita malah beli bensin, punya bensin semakin banyak malah semakin berat dan semakin beban. Bayangin punya tonton bensin tapi nggak digunakan, nggak gerak, nggak jalan kemana-mana karena kendaraannya aja nggak ada, begitu. Jadi solusinya bagaimana? Memang harus berada di frekuensi kesadaran yang tinggi. Nanti masalah-masalah seperti itu akan hilang dengan sendirinya. Nah, satu kata yang aku bahas di awal, sebenarnya mereka mengalami apa sih? Sama semuanya. Mengalami ingin divalidasi. Validasi ini satu kata kuncinya itu yang membuat masalah beban mereka menjadi berkepanjangan. Validasi. Contoh, yang apatis. Dia apatis karena aku merasa gak ada lagi yang bisa ku capai. Aku merasa ini semua kayaknya, aku merasa yang apatis merasa dia gak peduli lagi dengan apapun. Dia masih ingin butuh validasi tentang dia ingin menemukan jati diri dia siapa dan lain sebagainya, termasuk yang takut ya. Berarti dia butuh validasi dari orang lain, apalagi kesombong yang pride itu ya, dia ingin divalidasi terus menerus. Nah, semua satu kata ini, bahkan orang-orang yang telah belajar pengembangan diri saja masih butuh validasi ya. Padahal validasi itu memang harusnya kita lepaskan beban-beban yang menjadi beban mental. Kita nggak ngomongin banyak hal, seperti kita sudah tahu juga ya bahwa ketika zaman sekarang ya, orang-orang di sosial media itu butuhnya validasi kan, makanya menggunakan segala cara agar bisa terus di like, ditonton. Kalau kita ya terus mau berkembang dan sudah mengikuti ilmu-ilmu pengembangan diri, tapi hasilnya kok malah sebaliknya karena masih butuh validasi, dan itu adalah emosi dasar yang sebenarnya harus kita lepaskan. Bahkan ingin bahagia aja memang harus kita lepas beban seperti itu. Nah, oleh karena itu aku ingin katakan bahwa saya sebagai coach juga belajar, ternyata salah satu terserah mau pakai metode apa. Kalau aku kan memang dari dulu belajarnya hipnoterapi, NLP, mindfulness. Nah, tapi itu nggak wajib kalau kamu punya cara tersendiri. Entah nanti mau letting in, letting go ya. Ada lagi Sedona method dan lain sebagainya, itu bisa kamu gunakan demi kemajuan dan kemakmuran, keberlimpahan hidup kamu. Asal kita sudah bisa melepaskan, menyadari bahwa ada yang namanya emosi dan menjadi beban di dalam diri kita. Otomatis nanti kalau kita sudah bisa melepaskan semua beban tersebut dan menyadari seutuhnya kesadaran kita, identitas diri kita, ya mudah-mudahan kita akan perlahan-lahan terbebas dari segala urusan dan yang menjadi masalah kita selama ini, terutama dari dalam diri sendiri, yaitu beban-beban emosional. Kurang lebih itu yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Jadi semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.